Hai guys, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami yang mengenai Halo guys, sekarang saya akan menjelaskan fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat, artinya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. F atau X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana F atau X sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. X sama dengan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain. A, B, dan C adalah bilangan real. Selain bentuk di samping, terdapat pula bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurna sebagai berikut. F atau X sama dengan A, X ditambah B per 2A kuadrat ditambah D per negatif 4A, di mana D adalah nilai diskriminan dengan rumus sebagai berikut. Nah, berupa fungsi, maka fungsi kuadrat bisa digambarkan grafiknya. Kita sudah bicara kalau fungsi kuadrat bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 5, di mana X-nya adalah sumbu X dari kuadran Cartesius dan Y-nya adalah sumbu Y. Secara umum, grafiknya seperti ini. Ada yang terbuka ke bawah dan ada yang terbuka ke atas. Kalau kita lihat, ada beberapa titik penting, yaitu yang pertama titik pertama dan titik kedua ini adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Kedua, titik ketiga ini adalah titik potong kurva dengan sumbu Y. Dan terakhir, titik keempat ini adalah titik balik, titik maksimal atau titik puncak. Dan di sini kita punya yang namanya sumbu simetri. Kenapa sih disebut sumbu simetri? Karena ternyata garis ini membagi kurva ini kiri kanan sama besar. Terus gimana nih cara membuat suatu grafik fungsi kuadrat? Contoh, saya di sini punya suatu fungsi X kuadrat min 2X min 3. Memiliki domain X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita disuruh menggambarkan grafiknya, kemudian menentukan pembuat 0, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan koordinat titik baliknya. Hasilkan Y-nya, dan kita mendapat pasangan-pasangan titik dan titik-titik itu bisa kita buat menjadi suatu grafik. Kita langsung saja coba ya. Oke, di sini saya mau mencari nilai dari X. Kalau dimasukkan ke dalam fungsi ini, hasilnya berapa aja sih? Yang pertama, kalau X-nya kita masukkan min 2, berarti kita mau mencari F min 2. Ini adalah X kuadrat, berarti ini min 2 dikuadratkan, dikurang 2 dikali min 2 dikurang 3. Maka saya punya 4, ditambah 4 dikurang 3, ini hasilnya adalah 8 kurang 3 sama dengan 5, berarti hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Kita bikin dulu semuanya. Kita mau menghitung F min 1, berarti ini min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikurang 3. Maka saya punya 1, kemudian saya punya plus 2, dikurang hasilnya adalah 0. Kita coba yang lain ya. Kita coba lagi nih yang lain, yang 0. Maka di sini saya mau mencari F0. Berarti 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Maka hasilnya adalah minus 3.
Kemudian kita akan mencari F1. Jadi ini dicari satu-satu nih. Terus X-nya nanti diganti semua. Maka saya punya 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Dan saya punya 1 dikurang 2 dikurang 3, hasilnya adalah minus 4. Terus kita coba lagi. Berarti sekarang F2. Tadi kita sudah menghitung F1. Sekarang menghitung F2. F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 3. Maka 4 dikurang 4 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian mencari F3. F3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikurang 3. Maka 9 dikurang 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 0. Terakhir, saya mencari F4. F4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Maka 16 dikurang 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Oke, saya tuliskan dulu di dalam tabelnya. Sehingga kita punya hasil dari kalau X-nya dimasukkan min 2. Hasilnya adalah 5. Kalau X-nya dimasukkan min 1, hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Sekarang di sini kita akan menggambarkan grafiknya. Berarti kita tinggal mengikuti titik-titik ini. Jadi kita tinggal masukkan si min 2 kemudian Y-nya. Jadi bagian ini boleh kita tulis Y. Terus min 2,5 di sini. Terus min 1,0 di sini. Kemudian kita punya 0, kurang 3. Kemudian kita punya 1,4. Kemudian kita punya 2,-3. Kemudian kita punya 3,0. Dan setelah itu kita punya. Dan yang ternyata dia membuka ke atas dari grafik ini. Kita bisa mencari komponen yang pertama, kita mencari titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita mencari titik puncaknya atau titik minimum, dan juga kita akan mencari sumbu simetrinya. Dan kita lihat untuk titik potong dengan sumbu X, tinggal kita cari yang berpotongan dengan sumbu X. Berarti di sini maka kita punya min 1,0 dan 3,0 untuk titik potong sumbu Y-nya. Tinggal kita cari, berarti dia ada di sini. Berarti di 0 minus 3 untuk titik puncaknya jelas ada di sebelah sini. Itu ada di titik 1,4. Nah, sumbu simetrinya ini sebetulnya terletak di X. Sama dengan 1 di garis ini, sebenarnya berapa sih persamaan ternyata ada di X. Sama dengan 1. Kita lihat saja titiknya di mana, tapi belum tentu setiap soal membuat grafik kita dikasih tahu X-nya. Banyak. Kita hanya perlu mencari titik penting. Titik pentingnya apa? Sebenarnya dari tadi kita sudah membicarakan titik pentingnya. Yang pertama, kita harus mencari titik potongnya dengan sumbu X. Maka kita memasukkan nilai fx sama dengan 0 atau nilai y sama dengan 0. Seperti yang tadi di sumbu y 0, di sumbu x ada nilainya. Maka kita masukkan y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Kita akan memasukkan nilai x sama dengan 0.
Yang ketiganya, kita akan mencari titik balik atau puncak atau maksimum ataupun minimum. Ada dua komponen yaitu sumbu simetri dan nilai maksimum. Selanjutnya terdapat fx sama dengan min x kuadrat plus 12x min 32. Yang pertama itu cari dulu titik potong dengan sumbu x. Artinya y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan min x kuadrat plus 12x min 32. Nah, kalau fungsi tidak dapat disederhanakan karena dapat merubah grafik fungsinya. Tapi jika sudah dalam bentuk seperti ini boleh dikali dengan min 1 sehingga menjadi x kuadrat minus 12x plus 32. Tapi jika masih min 2x kuadrat plus 12x plus 24 itu tidak dapat disederhanakan. Oke, maka x kuadrat dikurang 12x plus 32. Maka kita faktorkan, hasilnya menjadi x min 8 dan x min 4. X min 8 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Berarti titik potongnya 4,0 dan 8,0. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik potong kurva dengan sumbu y. Y sama dengan min x kuadrat plus 12x min 32. Berarti sama dengan 0 kuadrat plus 12 kali 0 min 32, berarti hasilnya sama dengan min 3. Bersama yang selanjutnya kita akan mencari persamaan sumbu simetri. Dengan rumus min b per 2a berarti b-nya kan min 12. Jadi min 12 per 2 kali min 1 sama dengan min 12 per min 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimum dengan rumus D per min 4A. Berarti itu D kan diskriminan, berarti dengan rumus B kuadrat kurang 4AC per min 4A sama dengan 144 kurang 4 kali min 1 kali min 32 per min 4 kali min 1, hasilnya adalah 144 dikurang 128 per 4 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencek kembali seperti F6 sama dengan min 6 kuadrat plus 12 kali 6 dikurang 3, hasilnya min 36 tambah 72 kurang 32, hasilnya jadinya min 36 tambah 40 hasilnya 4. Jadi bebas ya mau pakai cara yang mana aja. Selanjutnya sekarang kita akan menggambar grafiknya dan kita udah punya titiknya. Titik potongnya tadi 4,0 dan 8,0. Sumbu y-nya adalah min 32. Sumbu simetrinya 6 dan nilai maksimal
maksimumnya 4. Nah, sekarang kita tarik garisnya. Nah, sekarang ini terlihat nih bentuk kurvanya itu terbuka ke bawah. Dari presentasi kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.